Disambut langsung Erick Thohir, Mbappe tiba di Indonesia. Ini benar-benar tidak masuk akal. Mbappe dikonfirmasi siap perkuat Timnas Indonesia. Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan Timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman telah kembali dari Eropa. Di benua biru, ia melakukan pemantauan terhadap para pemain diaspora tim berjulukan Garuda itu. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman telah kembali dari Eropa. Di benua biru, ia melakukan pemantauan terhadap para pemain diaspora tim berjulukan Garuda itu. John Hartman mendatangi aktivitas beberapa pemain diaspora Timnas Indonesia, mulai dari bek Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix, fullback Go Ahead Eagles, Dean James, hingga palang pintu Sassuolo, Jay Itzes. Lantas, selama di Eropa, apakah John Hartman juga melakukan pencarian untuk pemain keturunan yang bisa diproyeksikan di naturalisasi Timnas Indonesia? Kami belum tahu, nanti dia, atau mungkin dia ini, mungkin dia melihat yang ada dulu, mungkin. Ujar anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga di GBK Arena Jakarta Pusat pada Senin 9 Februari 2026. Untuk dipakai sama dia nanti setelah itu kan dia tes dulu baru dia tahu. Karena yang ada saja kan belum pernah dia coba kan, jadi belum tahu dia, jelasnya. Sesudah diresmikan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada awal Januari 2026, John Hartman bakal menjalani debutnya di FIFA Series Maret 2026. Arya menganggap arsitek asal Inggris itu bakal melihat penampilan para pemain Timnas Indonesia lebih dulu sebelum merencanakan penambahan pemain keturunan. Kan lucu juga tuh, nambah pemain tapi yang ada saja belum tahu kemampuannya, pembagiannya belum tahu. Tolong mungkin setelah FIFA Series dia akan lihat apakah ini akan terus atau bagaimana, atau tambah, ucap Arya. Arya mengisyaratkan PSSI belum akan menaturalisasi pemain lagi dalam waktu dekat yang bakal menjadi pertama di era John Hartman sebagai nahkoda Timnas Indonesia. Saya belum dapat kabar ya, belum dapat kabar kalau ada, apalagi kan ini terlalu dekat ya, Maret 2026, sekarang udah Februari 2026, terlalu dekat untuk melakukan naturalisasi lah. Pasti yang ada dulu, dia pengen tahu dulu pasti dia, ungkapnya. Nah, dari situ dia akan tahu komposisi yang terbaik yang bagaimana, karena setiap pelatih itu pasti punya komposisi berbeda, disesuaikan dengan skema permainan dia, terang Arya. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, mulai mengurai kondisi skuad Garuda yang kini berada di bawah arahannya. Menjelang agenda FIFA Series pada Maret 2026, pelatih asal Inggris tersebut tak hanya memetakan kekuatan tim, tetapi juga menyinggung faktor yang menurutnya membuat Indonesia belum mampu melangkah lebih jauh pada siklus sebelumnya. Hartman datang dengan pendekatan evaluatif. Ia aktif memantau pemain di dalam negeri melalui pertandingan Super League 2025/2026, sekaligus melakukan perjalanan ke Eropa untuk melihat perkembangan para pemain diaspora secara langsung. Langkah ini dilakukan untuk mengumpulkan data menyeluruh sebelum menentukan kerangka tim yang paling ideal. Dari hasil pengamatannya, ia menilai Indonesia sebenarnya memiliki modal besar, khususnya di sektor pertahanan. Kedalaman pemain di lini belakang dianggap cukup kompetitif di level Asia. Ya, saya pikir Anda tahu saat Anda mengevaluasi di AFC, saya memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang apa yang memberi Anda peluang untuk sukses. Dan itu berkaitan dengan pemain tier 1 dan tier 2. Kedalaman pemain tier 1 dan 2 kita, menurut saya kita berada di peringkat keempat atau kelima di AFC dengan kualitas pool pemain kita. Perlu diingat bahwa banyak dari pemain tersebut adalah pemain bertahan, sehingga hal ini memberikan fondasi pertahanan yang kuat. Nama-nama bek yang bermain di kompetisi Eropa seperti Jay Itzes hingga Justin Hubner memang memperlihatkan kualitas yang semakin matang. Dalam beberapa tahun terakhir, kehadiran pemain diaspora di lini belakang memberi stabilitas yang sebelumnya jarang dimiliki timnas,
terutama dalam menghadapi pertandingan internasional dengan intensitas tinggi. Meski demikian, Hartman tidak ingin terjebak pada idealisme tak realistis. Ia menegaskan filosofi kepelatihannya berangkat dari kondisi pemain yang tersedia, bukan sebaliknya. Menurut saya, setiap pelatih harus bekerja dengan apa yang ada, bukan dengan apa yang dia pikir harus dia miliki. Jika ini adalah inti dan kekuatan tim kita akan membangun di sekitarnya. Jadi menurut saya, jelas, tidak ada alasan lagi tentang talenta kami. Saya pikir dengan para pemain yang kami rekrut, memang butuh waktu bagi mereka untuk bersatu, terangnya. Pernyataan tersebut sekaligus mengarah pada evaluasi terhadap periode sebelumnya, ketika Indonesia gagal mencapai target besar di kualifikasi internasional. Menurut Hartman, persoalan utama bukan semata kualitas pemain, melainkan kurangnya waktu untuk membangun chemistry. Dan saya pikir pada siklus Piala Dunia sebelumnya, mereka tidak punya waktu untuk membangun koneksi yang diperlukan untuk melewati momen-momen sulit dalam pertandingan tandang. Tapi kami akan punya waktu dan akan membawa koneksi itu bersama-sama. Jadi talenta ada, kesempatan ada sekarang, tutupnya. Pendapat Hartman selaras dengan analisis sejumlah pengamat sepak bola Asia yang menilai kontinuitas program dan kohesi tim menjadi faktor penting dalam kompetisi internasional. Data FIFA Technical Study Group pada beberapa turnamen sebelumnya juga menunjukkan bahwa tim dengan waktu persiapan lebih panjang cenderung memiliki koordinasi taktik dan mental yang lebih stabil saat bermain tandang. Kini, FIFA Series pada 23-31 Maret 2026 menjadi kesempatan awal bagi Hartman untuk menerapkan visinya. Ajang tersebut diharapkan menjadi laboratorium untuk menguji struktur permainan sekaligus menyatukan potensi individu menjadi kekuatan kolektif. Dengan fondasi pertahanan yang dinilai solid dan proses pemantauan pemain yang masih berjalan, tantangan terbesar pelatih baru ini bukan lagi menemukan talenta, melainkan merajut koneksi antar pemain agar timnas Indonesia mampu tampil lebih konsisten dan kompetitif di level Asia. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, membantah narasi yang beredar di media sosial tentang pemain naturalisasi timnas Indonesia yang memutuskan untuk berkarier di BRI Super League 2025/2026. Isu yang berembus adalah alasan pemain naturalisasi timnas Indonesia memilih untuk bermain di BRI Super League supaya bisa dipanggil untuk Piala AFF 2026. Total 9 pemain naturalisasi timnas Indonesia mengambil langkah untuk berkancah di BRI Super League sejak awal musim dan pertengahan musim ini. Ke-9 pemain itu ialah Jorbi Amat, Shane Petinama, dan Mauro Zylstra ke Persija Jakarta, Tom Haye, Eliano Reinders, dan Dion Marks ke Persib Bandung, Ivar Jenner dan Rafael Strauk ke Dewa United, Jens Reven ke Bali United. Arya menganggap tuduhan itu sebagai teori konspirasi dan mengatakan bahwa PSSI tidak punya wewenang untuk mencampuri masa depan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ya, ini terlalu banyak teori konspirasi ya, jadi saya harap teman-teman wartawan juga mencerdaskan, karena namanya pemain, transfer, itu menyangkut uang. Yang bayar pemain siapa? Apakah PSSI atau klub? Kalau klub berarti urusannya apa nih? Urusan uang, tawar-menawar. Yang bayar klub, PSSI tidak ada ikut-ikutan dibayar situ. Bayar-bayar tidak ada urusan PSSI. Jelasnya, disambut langsung Erick Thohir, Mbappe tiba di Indonesia. Ini benar-benar tidak masuk akal. Mbappe dikonfirmasi siap perkuat timnas Indonesia. Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Baru saja tidak sudah latihan aja Abang Mbappe ini. Ini adalah kejutan untuk skuad Garuda. Itu banyak aturan Suriname, ya. Pemain tim nasional Prancis juga banyak dari. Perkembangan pemain keturunan kembali membawa kabar positif bagi timnas Indonesia. Kali ini datang dari Liga Belanda. Bek muda berdarah Maluku Tristan Goyen menunjukkan performa menjanjikan bersama PEC Zwolle.
Pemain 21 tahun tersebut saat ini memperkuat PEC Zwolle sebagai pemain pinjaman dari raksasa Eredivisie Ajax Amsterdam hingga akhir musim 2025-2026. Penampilannya yang konsisten dalam beberapa pekan terakhir membuat namanya kembali ramai diperbincangkan, terutama terkait peluang membela skuad Garuda di era pelatih anyar John Hartman. Ia sempat harus menepi cukup lama akibat cedera lutut serius yang membuatnya absen lebih dari 1 tahun serta melewatkan puluhan pertandingan pada awal masa peminjamannya. Setelah pulih, kepercayaan pelatih Zwolle mulai kembali diberikan sejak September 2025. Goyer pun membayar kesempatan tersebut dengan kontribusi nyata, termasuk mencetak 2 gol dalam 2 laga beruntun. Hal ini terbilang cukup istimewa bagi pemain yang berposisi utama sebagai bek kanan. Ia mencetak gol saat timnya menang telak 4-1 atas SC Telstar, kemudian kembali mencatatkan nama di papan skor meski Zwolle kalah 1-2 dari FC Volendam. Secara keseluruhan, dari 15 penampilan Liga musim ini, ia telah mengoleksi 2 gol sekaligus menunjukkan fleksibilitas bermain di beberapa posisi lini belakang. Kemampuan bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah membuatnya dijuluki sebagian pengamat sebagai sosok bek modern dengan karakter ofensif. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai the next Sergio Ramos karena kontribusi golnya dari lini belakang. Nama Goyer sebenarnya sudah sempat dikaitkan dengan rencana naturalisasi pada 2025 lalu. Namun proses tersebut tidak berlanjut karena fokusnya saat itu masih pada pemulihan cedera. Meski demikian, pemain yang memiliki darah Maluku itu tidak menutup pintu untuk kemungkinan masa depan bersama Indonesia. Dalam wawancara dengan media Belanda, ia mengungkapkan pandangannya. "Saya menaruh respek bagaimana perkembangan sepak bola di Indonesia sedang terjadi," kata Tristan Goyer, dikutip dari Football Primer. "Saya juga melihat bagaimana timnas Indonesia berkembang. Saya senang dengan kemajuan yang terjadi di sepak bola Indonesia dan selalu mengikuti perkembangannya. Saya tidak menutup kemungkinan apapun untuk masa mendatang," pungkasnya. Pernyataan tersebut memberi sinyal positif bahwa peluang bergabung dengan timnas Indonesia tetap terbuka, terutama jika komunikasi kembali dijalin oleh federasi. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia membawa pendekatan baru dalam pemetaan pemain diaspora. Pelatih yang dikenal berpengalaman menangani tim nasional di level internasional itu disebut menaruh perhatian pada pemain yang terbiasa berkompetisi di Liga Eropa untuk meningkatkan standar skuad. Secara taktis, Goyer bisa menjadi opsi penting karena fleksibilitasnya. Dalam sistem 3 maupun 4 back, pemain bertinggi 185 cm ini mampu berperan sebagai fullback menyerang atau back tengah tambahan. Karakter seperti ini sangat bernilai dalam sepak bola modern yang menuntut pemain bertahan ikut berkontribusi membangun serangan. Selain itu, latar belakangnya di Akademi Ajax juga menjadi nilai tambah. Walau belum ada kepastian mengenai proses naturalisasi, performa Goyer yang terus meningkat membuat peluang tersebut tetap relevan untuk dibahas. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, membagikan persiapan pelatih timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 yang akan digelar pada 23–31 Maret tahun ini. Tim berjulukan Garuda itu bakal menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 yang diikuti oleh timnas Bulgaria, timnas Saint Kitts dan Nevis, dan timnas Kepulauan Salomon. Arya menjelaskan pelatih timnas Indonesia, John Hartman, telah melakukan pemantauan terhadap sejumlah pemain di BRI Super League 2025-2026. Di Eropa, John Hartman memantau sejumlah pemain diaspora timnas Indonesia seperti bek Borussia Mönchengladbach Kevin Dix, palang pintu Sassuolo Jay Itzes, dan fullback Go Ahead Eagles Dean James. John Hartman juga safari pertandingan BRI Super League mulai dari Persija Jakarta Madura United, Persita Tangerang Bayangkara FC, Persib Bandung Malut United, dan Persija Arema FC. Yang di luar negeri juga sudah mulai dipantau. Kita tunggu saja. Mungkin nanti setelah dia selesai berputar-putar, pasti ada masukan ke kami apa yang mau dilakukan. FIFA Series 2026 bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta Pusat. Namun FIFA belum menentukan negara mana yang akan saling berhadapan. Dari 4 kesebelasan itu, hanya akan bermain 2 kali.